tadi dikatakan bahwa sekitar tahun 2030 AI ini diperkirakan akan mengotomatisasi tugas-tugas tertentu sehingga mau tidak mau perusahaan melakukan PHK. Bagaimana HIPI melihat ini? Ya sebenarnya transisi ini kan sudah berjalan ya dari beberapa waktu ya, dan kalau kita lihat memang otomatisasi ini sudah terjadi ya, bukan hanya di hal-hal yang sifatnya teknologi ya, tapi hal-hal yang menyangkut kehidupan sehari-hari ya. Jadi ya memang pengusaha ini inginnya memang efektif dan efisien ya. Mau nggak mau ya kita harus menggunakan teknologi untuk mencapai efektif dan efisien, dan juga tentunya bisa merespon berbagai macam kebutuhan ya. Karena kan sekarang inginnya suatu hal semuanya serba cepat ya. Dan kalau kita lihat memang ya ini kan kita udah masuk revolusi industri yang bukan 4.0 lagi tapi 5.0 ya. Udah sangat-sangat masif ya. Jadi ya ini nggak bisa dielakkan ya. Tapi tentunya memang karena kita juga memiliki suatu potensi yang masih belum optimal ya di berbagai sektor. Sebenarnya kita malah bisa menggenerate AI atau otomatisasi ini untuk mengoptimalkan lini-lini produksi ya yang selama ini belum kita optimalkan. Misalnya di sektor pertanian gitu ya, sektor pangan kita ini bisa menjadi lumbung pangan dunia sebenarnya kalau kita bisa melakukan otomatisasi ya di sektor, dan itu juga pastinya akan meningkatkan produktivitas dan pada beriringan juga pastinya meningkatkan income ya untuk pekerja dan pelaku usaha di sektor perikanan misalnya. Jadi so many thing yang kita bisa develop, hanya tentunya perlu suatu R&D yang tepat ya Mbak ya, agar memang istilahnya itu bisa match gitu ya kebutuhannya dengan dengan teknologi atau AI yang memang dikembangkan ya. Karena pasti suatu negara dengan negara lain tantangannya juga berbeda gitu, challengingnya berbeda, dan which is di Indonesia sebenarnya kita bisa mengoptimalkan tantangan yang ada. Oke, artinya sejauh ini para pengusaha di Indonesia sudah melakukan beberapa optimalisasi atau pemanfaatan AI di beberapa sektor, tapi ada beberapa sektor yang perlu dioptimalkan lagi ya Pak? Ya, mungkin selama ini yang memang kita terasa ini kan pemanfaatannya di sektor jasa ya. Nah di sektor jasa kan kalau kita lihat trennya, dan sebenarnya itu menjadikan bisnis juga makin efisien kan, masih bisa terkelola dengan baik, dan misalnya bisa menjadikan pelaku usaha yang UMKM ini yang selama ini mungkin tidak bankable jadi bankable karena semuanya terrecord gitu ya. Tapi ada sektor-sektor lain yang tadi saya sampaikan di sektor misalnya tadi pertanian, pangan, perikanan yang itu mungkin berbasis desa ya. Nah itu bisa dikonekkan, apalagi pemerintah punya fokus kemarin untuk misalnya penghapusan hutang UMKM ya. Nah ini kan bisa menjadi salah satu pintu masuk ya untuk mengoptimalkan AI, apalagi sekarang misalnya mengoptimalkan koperasi, mengoptimalkan juga misalnya badan usaha berbasis pedesaan ya, ada dana desa gitu, itu sebenarnya bisa dioptimalkan ya. Jadi benar-benar dana yang disalurkan bukan habis kepada hal-hal yang bersifat konsumtif, tapi bisa mengenerate hal-hal yang bersifat produktif. Oke, jadi tujuannya balik lagi untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan. Tadi salah satu contoh sektor adalah sektor perikanan, pertanian. Kalau misalkan sektor-sektor ini yang belum mengoptimalkan pemanfaatan AI, manfaatkan AI, apakah ini artinya jumlah tenaga kerja manusia ini akan tergantikan dan menimbulkan PHK massal yang lebih lanjut? Iya, pastinya kan ada tantangan, ada peluang ya. Ada ada pekerjaan-pekerjaan yang mungkin sifatnya administratif kan, itu pastinya akan tergantikan. Toh dengan AI pastinya lebih efisien ya. Contoh kalau kita ingat ya 10 tahun yang lalu di pintu tol kan masih ada penjaganya gitu loh, ataukah parkir masih ada yang jaga, atau mungkin ke bank kan kita masih harus bertransaksi ke bank. Tapi kalau sekarang ya ini juga mungkin datang ke bank itu langsung bisa 3 bulan atau 6 bulan sekali kan, semuanya sudah melalui ATM atau melalui mobile banking gitu. Jadi memang hal-hal yang sifatnya
administratif itu pasti akan tergantikan. Tapi kan ada hal-hal yang lain yang sifatnya memang perlu kreativitas, perlu inovasi, perlu memang tadi ya seperti misalnya di sektor-sektor seperti pertanian, perikanan. Ini kan sebenarnya sektor-sektor tetap membutuhkan suatu tenaga kerja ya. Tapi dengan adanya AI atau dengan adanya otomatisasi, jadi satu orang pekerja gitu ya atau satu orang pengusaha misalnya itu bisa menghandle misalnya ya bisa dibilang puluhan hektar gitu loh. Yang selama ini mereka ya kalau dengan manual kan akan sangat butuh tenaga kerja yang banyak gitu. Oke, artinya pemanfaatan AI ini tidak serta-merta otomatis akan menggantikan tenaga kerja manusia, tapi justru malah berdampingan ya Pak ya? Iya, bisa berdampingan, tapi sekali lagi ya jangan sampai kitanya juga nggak siap kan. Nah, harus ada penyiapan juga gitu loh. Persiapan apa Pak yang dilakukan oleh HIPMI? Apakah memang dari segi biaya investasi untuk manfaatan AI atau justru melatih para pekerjanya supaya bisa memanfaatkan AI dengan optimal? Ya sebenarnya kalau kita para pengusaha ini kan harus adaptable ya, harus beradaptasi. Kalau nggak beradaptasi atau kita nggak improve, pasti kita akan ketinggalan gitu. Tapi challengingnya sebenarnya ini kan tantangan juga dari government gitu ya. Government dari mulai hulunya, dari mulai pendidikannya, educationnya gitu, harus mulai mempersiapkan juga gitu agar orang-orang yang mau masuk nanti ke pasar tenaga kerja ini mampu adaptable juga gitu loh terhadap berbagai macam perkembangan gitu. Jadi menurut saya juga ya harus ada collaborative action ya yang dilakukan ya baik oleh government, dunia usaha, kita juga dari asosiasi industri gitu untuk sama-sama mengadaptasi atau beradaptasi dengan tantangan yang ada dan kalau menurut saya juga kita harus belajar dengan cepat untuk merespon perkembangan karena kan dinamis sekali ya Pak ya dan kita bisa ambil contoh beberapa perubahan-perubahan ya yang sangat-sangat baik yang terjadi di beberapa negara tetangga kita gitu. Ini harus kita adaptasi.